Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja kuliah hari ini. Oke, saya tutup dulu. Saya share screen aja ya, biar gampang. Oke, minggu lalu, seingat saya kita sudah bahas tentang banyak masalah security, mulai dari overview cyber security, vulnerability analysis, basic cyber security, firewall, sama secure cell, secure copy. Minggu ini kita akan nyoba bahas yang mulai agak susah-susah, terutama VPN, Web Application Firewall, pertahanan host, intrusion detection system. Cuman ini akan saya loncat-loncat untuk basic data security. Sebetulnya tadi pagi di kuliah jaringan saya menerangkan basic data security karena ini di sana juga ada. Mungkin saya ulangi nanti aja di bulan Januari kayak basic data security. Hari ini kita masuk ke enaknya antara dua ini, antara VPN sama intrusion detection system. Dua-duanya penting. Saya lagi bingung enaknya yang mana kita bahas ya. Untuk VPN kita butuh basic data security sih sebenarnya. Kita akan masuk ke intrusion detection system aja, biar lebih gampang ceritanya. Cuman ini cerita ke depannya, nanti ada, belum saya masukin ke materi sebenarnya, ada SIEM. Oke. What is SIEM? Paling gampang, what is SIEM? Oke. SIEM adalah Security Information and Event Management. Oke. Tampilannya bisa seperti ini. Mana sih? Oh, tampilannya kagak ada. Dia lebih ke konsep sih sebenarnya. Ada SIEM itu bentuknya, nah ini nih bentuk tampilannya. Tampilannya kayak ginilah bentuknya. Jadi ada kejadian apa aja, ada hackingnya apa aja, yang dijebol apa aja itu ada di SIEM. Kira-kira kayak gitu. Cuman di belakangnya SIEM itu ada intrusion detection system, ada bisa masuk intrusion prevention system, ada sensor, dia manajemen sensor dan sebagainya. Satu lagi adalah SOAR. SOAR. Saya masuk ke sini. Oke. SOAR, what is SOAR? Security Orchestration Automation Response. Jadi dia lebih untuk otomasi dari responsnya tadi. Kalau SIEM itu lebih untuk deteksi, manajemen deteksinya. Jadi dia bisa monitoring secara gede-gedean, jaringan yang besar-besar, itu ada di SIEM. Kemudian SOAR itu kalau kita mau supaya proses reaksinya bisa otomatis, dan SOAR itu banyak pakai artificial intelligence, AI, machine learning, data mining, dan sebagainya untuk bereaksi. Salah satu yang cukup memimpin di urusan ini adalah Palo Alto Network. Jadi mereka itu mainannya SOAR, SIEM, dan sebagainya. Oke. Cuman saya kalau Anda udah ada di lapangan mungkin akan ketemu namanya Palo Alto Network dan teman-temannya dan sebagainya, itu mainannya SIEM, SOAR, dan teman-temannya. Oke. Nah, untuk urusan kita, saya akan turunkan levelnya ke SNOR. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita klik intrusion detection system, kita banyak yang pakai SNOR. Bisa juga pakai surikata sebenarnya. Kemudian yang lebih ini dikit ada OSSEC. Oke. Cuman kita akan masuk ke SNOR. Kita akan masuk SNOR dan cara berpikirnya kira-kira gini. Buat mikir enaknya pakai Miro. Saya akan buka Miro, kemudian saya akan coba jalankan GNS3 juga supaya dia siap untuk hacking dan teman-temannya juga. Oke, ini GNS3 mulai jalan. Jadi saya akan simulasikan jaringan untuk melakukan serangan dan sebagainya ya. Ini okein. Oke.
Oke, dah. Siap. Saya akan bikin jaringannya dulu ya biar enak hidupnya saya. Saya akan bikin cloud. Kemudian biar gampang saya akan pakai switch aja, tidak pakai router. Terus saya akan pasang server korban di sini dan Kali Linux di sini. Oke, kemudian ini saya sambungkan ke sini. Ini saya sambungkan ke sini, dan ini saya sambungkan ke sini. Jadi saya punya server buat diserang, saya punya Kali Linux yang akan nyerang, kemudian di sini ada switch-nya buat nyambung ke internetnya. Supaya rada gampang hidup saya start dulu servernya. Saya tunggu dulu servernya, biarin start. Sambil nunggu start, saya akan coba, nah ini biarin dia start lah. Saya akan coba jelasin urusan. Oh, ini yang highly secure infrastructure nih kalau nggak salah. Ini harus, iya, komputer saya udah mulai lemot nih. Saya jalanin macam-macam soalnya, sambil direkam juga. Jadi seru nih urusannya. Waduh. Ini lama dia. Oke. Oh, enggak. Oke. Jadi ternyata bukan. Nah, cara kerjanya apa sih namanya tadi? Intrusion detection system. Ini bayangkan kalau kita punya antivirus. Oke. Cara kerja antivirus kira-kira ini ada aplikasi antivirusnya. Kemudian saya akan baca file, ini file komputer, dibaca oleh antivirus. Jadi file ini masuk ke dalam antivirus, dibaca. Bayangkan dia harus baca semua file. Kemudian yang dilakukan sama antivirusnya adalah dia akan bandingkan bit-bit file itu dengan database. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini database virus. Kita punya tabel. Kalau ada bit ini virus apa? Ada bit seperti ini, virusnya apa? Ada bit seperti apa, virusnya apa? Jadi database virus ngomong ke antivirus, virus ini nyeken file terus dibandingkan. Ada nggak bit-bit tertentu ini yang sama dengan di database virus? Konsekuensinya dia kerjanya susah loh, ini berat. Biasanya program-program antivirus dia akan, kalau yang gila-gila, dia akan ngasih antivirusnya gratis loh. Yang bayarnya database-nya. Jadi antivirus biasanya hidup dari database. Dengan asumsi bahwa virusnya tidak dienkripsi, filenya tidak dienkripsi ya. Ini filenya bukan encrypted. File tidak dienkripsi. Kalau filenya dienkripsi, selamat udah, nggak bisa diapain dah, nggak bisa dibuka. Jadi file tidak dienkripsi, dibaca sama antivirus, dibaca. Nah, bagaimana dengan intrusion detection system? Cara kerjanya sama dengan antivirus, cuma ini diganti aja sama intrusion detection system. Intrusion detection system, IDS. Di sini pakai database apa? Database jadi ini pakai database IDS. Oke. Nah, ini bukan file komputer yang dia baca di sini, ini adalah paket data. Di sini paket data. Jadi sama sih sebenarnya antara antivirus dengan IDS, cara berpikirnya sama. Jadi IDS akan baca paket data yang dia terima dari internet, kemudian dibandingkan ke database serangan yang dia punya. Ini
paketnya baik atau jahat, seberapa jahat. Oke, kalau dia kategorinya jahat, ya udah nanti dia kasih tahu ke kita. Kasih taunya kemana? Nah, ini ngasih taunya ke SIM tadi. Jadi di sini kita punya SIM. Security apa sih tadi? Beratnya pokoknya karena kebiasaan kita nyebutnya SIEM aja. Jadi ini dari sini dia akan melapor ke SIM. Oke. Atau kalau mau yang lebih otomatis pakai SOAR tadi. SOAR. Saya bisa bring send to back. Nggak bisa. Jadi ada SIM, ada SOAR. Oke, yang SOAR ada AI-nya, itu aja bedanya sama SIM ya. Cuman berapa orang bilang ke saya, karena konservatif sih rata-rata kalau kita orangnya, kita kebanyakan orang cenderungnya ke SIEM. Mereka tidak mau pakai artificial intelligence. Cuman jujur sih, kalau yang kita hadapin adalah virus yang ini kan pakai datanya tidak dienkripsi. Kalau pakai data tidak dienkripsi, kita bisa pakai yang SIEM biasa, masih bisa lah nge-handle karena dia bisa compare ke database. Tapi kalau trafficnya dienkripsi, dan sekarang 80%, 90% data di internet adalah dienkripsi pakai HTTPS, itu pakai SIM susah banget. Jadi kita harus main SOAR sih sebenarnya, karena paketnya dienkripsi. Kalau udah dienkripsi, kita nggak bisa lihat isi paket, kita hanya bisa ngelihat perilaku paket. Kalau kita mainnya perilaku paket, kita mainnya SOAR. Sebetulnya kayak gitu. Beres ya? Oke, kita lanjut. Jadi ini yang kita pakai, ini nanti kita makainya adalah Snort. Ada lagi surikata dan sebagainya. Kita pakainya Snort hari ini. Oke, ini server sudah on. Coba masuk. Servernya dapat IP berapa? Masih lemot banget. Ini setengah mati nih. Mudah-mudahan nggak bermasalah. Clear layak. If config. Oke, kayak saya IP-nya 192.168.3.201. Sekarang saya akan jalan ini horor nih. Mudah-mudahan nggak masalah ya. Start. Saya jalanin kali Linux. Udah setengah mati karena komputer saya cuma 8 mega, sementara dia udah minta kelebihan 1 giga. Mudah-mudahan nggak masalah nih. Oke. Ini kali Linux sudah mulai nyala dengan segala kesulitannya, karena memorinya dikit banget nih, ini laptop saya. Jadi butuh laptop yang 16 GB sih sebenarnya. Oke, kali, passwordnya kali. Oke, jadi nanti konfigurasinya adalah seperti ini. Jadi ada korban, ada kali Linux, dia akan attack ke sini. Di sini akan di server korban, saya akan jalankan Snort tadi. Snort itu fungsinya adalah intrusion detection system untuk deteksi serangan yang masuk. Kalau dia masuk ke dalam database, berarti itu serangannya tercatat dan sebagainya. Oke, nah di sini kita akan kasih lihat dulu Snort itu seperti apa. Nah, buat ngelihatnya paling enak kita masuk ke kuliahnya Snort. Ini bisa diklik, Snort itu ada di sini. Snort adalah free open source intrusion network. Ada kalimat penting di sini. Network intrusion bukan prevention sih sebenarnya. Snort lebih ke network detection system. Preventionnya nggak diaktifin, dia hanya deteksi aja serangan. Cara bekerjanya
dia adalah nyadap sebenarnya, sniffer. Jadi dia nyadap paket yang lewat. Kalau paketnya itu ada hal-hal yang mencurigakan, masuk di compare ke database itu masuk, ya itu berarti serangan. Kira-kira cara gitu. Jadi pada dasarnya snort adalah nyadap paket yang lewat, gitu ya. Kemudian dia akan membandingkan dengan database. Jadi prosesnya adalah di sini, waktu pakai data ini, di sini sebenarnya dilakukan penyadapan, sniffing atau sadap. Jadi paketnya disadap atau disniff, oke? Dan dibaca oleh snort dan dibandingkan dengan database. Kira-kira kayak gitu cara kerjanya. Konsekuensinya kalau paketnya dienkripsi, dia nggak bisa disadap. Jadi sebenarnya kita punya kelemahan untuk urusan ini karena dia hanya berfungsi kalau paketnya tidak dienkripsi. Kalau paketnya dienkripsi, kita harus pakai teknik lain buat deteksi serangan. Nggak bisa pakai cara seperti ini. Cuman sekarang kita pakai cara ini biar ngerti dulu cara berpikirnya, cara kerjanya ya. Nah, snort ini sendiri, ini dia. Ada beberapa, tadi ada surikata, ada apa sih? Kalau di kuliahnya tuh nah, ada OSSEC dan sebagainya. Kita akan coba lihat yang snort aja, yang lain nggak beda jauh sih sebenarnya cara berpikirnya. Kita akan lanjut ke snort-nya sendiri. Iyalah. Oh ini dia. Oke. Cara nginstallnya kita bisa lihat di sini. Cara nginstallnya kita lihat installnya dulu ya. Cara nginstallnya kita apt update biasa. If config buat melihat interface-nya apa. Kemudian kita kemudian makanya ENP0S3. Installnya kira-kira seperti ini. Installnya. Jadi ada snort common. Ini adalah snort-nya sendiri, si engine-nya itu adalah snort dan snort common. Kalau kita lihat di Miro, ini adalah makhluk IDS-nya sendiri. Snort dan snort common itu IDS-nya sendiri. Kemudian di sini ada snort rules default sama oink master. Snort rules default sama oink master adalah database. Ada dua database di situ kalau kita lihat tadi ada snort rules sama oink master. Snort rules adalah database bawaan dari snort, yang oink master adalah database yang dibikin oleh komunitas, oleh masyarakat, yang di-share antar user snort. Jadi snort ada dua database, satu database yang berbayar sebetulnya. Snort rules default itu icip-icip aja buat berbayar. Nanti kalau kita serius kita kasih duit ke snort-nya supaya database kita diupdate. Jadi snort cari duitnya dengan cara dia dagangan database. Sama kayak antivirus, cari duitnya karena dia dagangan database virus. Kalau yang master, kita yang hacker-hacker itu, kita bikin rules sendiri, bikin database sendiri, dan itu di-share satu sama lain, dan itu jadi bagian dari snort juga. Tapi ini free, Oink Master. Jadi balik lagi database-nya ada dua, ada yang berbayar, ada yang free. Oke, jadi ada proses sadap, sniffing, kemudian database. Kemudian sekarang kita masuk ke si servernya. Enaknya dari mana masuknya? Dari sini kali. Ups. Saya gedein dulu. Setting. Display. Saya gedein dulu biar enak melihatnya. Ini saya bikin oke. Kalau segini gimana? Oh. Keep this configuration. Close. Oke, kita akan masuk dari sebelah sini biar enak. View edit, zoom in.
Oke. Saya lupa IP address servernya adalah 192.168.3201. SSH ono 3201. Oke, yes. 1 2 3 4 5 6. Saya masuk ke dalam server simulasinya itu. Oke. PSAX kita bisa lihat ini ada snort lagi jalan sih sebenarnya. Jadi snortnya kondisi lagi running di server. Oke, saya akan jadi super user dulu, sudoku passwordnya 106. Oke. Nah ini snort lagi jalan. Untuk matiin snortnya, Anda bisa milih etc ini.d snort stop. Ini matiin snort, atau kita bisa kill. Coba kita lihat, sekarang udah nggak ada nih, snortnya hilang. Bisa kita start. Ini snortnya ada lagi di bawah. Kita bisa kill si snort itu. Kill all snort. Oke, snortnya hilang. Jadi kita bisa bunuh snortnya hilang, atau kita bisa jalanin snortnya. Nah, sekarang kita akan coba oprek-oprek snort ini. Untuk pertama kali, kalau mau ngecek, caranya snort min c, itu cek apakah ada masalah dengan konfigurasi apa segala macam, kita bisa cek snortnya, caranya snort min c. Nah, ini dia langsung nyadap ini. Ini lagi proses nyadap. Ini kita bisa lihat coba lihat di atas. Ini bentuknya kayak gini ya kalau kita lihat, ada MAC address, ada UDP, TTL, bentuk kalimat-kalimatnya kayak gini. Makhluk apakah ini? Ini adalah TCP dump. TCP dump. Oke. Ini bentuknya kayak gini sama, nggak beda jauh. TCP dump adalah fasilitas buat nyadap yang built-in ada di Linux rata-rata, dan ini bisa dipakai buat nyadap langsung sih sebenarnya. Oke. Jadi ini TCP dump contohnya. Iya loh, oke, clear layar. Oke, tapi itu tadi pakai snort kita. Jadi di bawahnya snort itu nyadap sih. Jadi sama TCP dump, bentuk-bentuknya kayak gini. Oke. Jadi kalau kita lihat snortnya aman, kita bisa lihat ada berapa paket IP versi 4, ARP ada berapa, kita bisa lihat statistiknya lah. Ini yang pertama, kita cek jalan, oke nggak masalah. Untuk jalaninnya, kita punya beberapa teknik buat jalanin snort. Ada snort min dev, log snortnya kemana, hostnya apa, terus konfigurasi snortnya kemana. Ini satu cara. Saya pakai cara yang biasanya saya pakai adalah yang ini yang saya pakai biasanya. Bedanya apa sama yang di atas? Kalau kita lihat pelan-pelan sama di atas, beda utamanya adalah di makhluk ini. Minka ASCII. Minka ASCII ini adalah semua catatan akan berbentuknya teks ASCII supaya bisa dibaca sama manusia. Kalau enggak, dia akan nyimpen semua catatannya dalam bentuk binary. Konsekuensinya binary, kita sebagai manusia jadi susah baca. Cuman kalau binary lebih irit hard disk, kalau ASCII itu boros hard disk. Cuman kalau kita lagi ngoprek dan sebagainya, enakan pakai ASCII supaya kita bisa baca. Jadi cara saya jalanin biasanya snort, konfigurasinya kemana, log filenya ke var log snort, kita kasih sebagai ASCII, dan -D artinya dia dijalankan di belakang layar. -D adalah demon atau setan, supaya dia jalan di belakang layar. Gitu. Nah, tapi yang penting di sini ada etc snort, ada var log snort. Oke, sekarang kita lihat makhluknya seperti apa, dua makhluk itu. Var log snort. Oke. Kalau kita ls, ini ada banyak sekali file di situ. Oke, ada folder sama file. Ini adalah catatan-catatan komputer atau IP address yang bermasalah.
yang terdeteksi melakukan sesuatu ke komputernya kita. Jadi ini IP address yang bermasalah ada di sini kelihatan semuanya. Oke. Gara-gara yang dikerjain sama dia apa? Bisa kita lihat. Misalnya saya masuk ke sini ya. 192, 168, 101. 168, 101. Ini yang dilakukan sama 101, more, ICMP, echo. Nah, ini kedeteksi dia melakukan ini. Oke. ICMP ping. Dia melakukan ping antara 101 ke 10254. Misalnya kayak gitu. Kita balik lagi, misalnya CD 192, 168, 3, 117. Nah, dia punya dosa apa aja kelihatan di sini. Jadi dosa masing-masing bisa kelihatan sini. UDP 50 ini, nah ini ngapain aja nih. Oke, ini kelihatan sebetulnya ini scan UPnP Service Discovery Attempt. Jadi itu melakukan Nmap sih sebenarnya. Dan ini adalah 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Kalau ngikutin undang-undang transaksi elektronik, urusannya 6 tahun penjara 600 juta. Catatannya cuma kayak gini doang sih. Oke. Ini urusannya 6 tahun penjara nih kayak gini doang. Oke. Jadi scan, kalau kita melakukan scan, kedeteksinya kayak gini di server. Yang penting yang kita lihat adalah sumbernya dari mana nih sumbernya, source-nya kemana. Oke. Kalau yang IP itu adalah dosa masing-masing dari IP address. Yang agak berbahaya adalah snort log sama alert. More. Kalau log itu yang nggak terlalu berbahaya. Nih kosong nggak ada apa-apanya. Alert yang banyak. Alert. Nah, kosong juga. Ya udah kosong. Tidak ada alert. Oke. Sekarang saya akan buang dulu. Remove -rf bintang. Lognya saya buang semua supaya bersih. CD etc snort. Saya masuk ke dalam folder konfigurasi snort. Kalau kita ls, ini adalah file-file konfigurasinya dia. Yang pentingnya ada 3 file penting sih sebenarnya. snort.conf, itu konfigurasinya dia. Classification conf, itu klasifikasi serangan. Dan satu lagi, rules. Kalau kita lihat snort.conf, kita bisa lihat dia deteksi home networknya apa, port yang harus dimonitor apa aja, semua aturan-aturan ada di sini, dan dia yang paling penting adalah di bagian bawah. Ini dia. Rules apa aja yang akan dimonitor. Jadi serangan apa yang akan dimonitor. Kalau kita perhatikan nggak semua serangan dimonitor. Ada yang dikasih pagar include-nya. Kalau dikasih pagar include-nya artinya dia tidak akan monitor serangan itu. Oke. Jadi pas dikasih pagar itu, artinya serangannya nggak dimonitor sama dia. Misalnya ini nih, ada malware backdoor rules, ada CNC malware rules, ada multimedia rules dimonitor, ada OS Linux rules tidak dimonitor. Jadi ada yang dimonitor, ada yang enggak. Kenapa enggak semua serangan dimonitor? Soalnya kalau semua serangan dimonitor, berarti tiap kali ada satu paket masuk, dia harus membandingkan paket itu dengan semua aturan yang ada. Dan itu prosesnya lama banget. Jadi paket masuk itu jadi lemot banget nih. Si snort hidupnya susah. Karena dia harus bandingin semua paket yang lewat. Supaya dia cepat, kita biasanya monitoring yang fatal-fatal, yang penting-penting aja, yang nggak penting nggak kita monitor. Kira-kira kayak gitu. Itu adanya di snort rules. Oke. Sekarang rules itu database ya. Kalau ingat tadi antivirus, database namanya. Kalau di sini kita namanya rules. Kalau kita masuk ke dalam folder rules, ini adalah rules-rulesnya yang. Kalau kita ingat tadi snort ada 2 jenis rules, ada rules yang berbayar, ada ya rules yang komunitas. Yang komunitas ada kata-kata community nih. Kalau ada tulisan community, itu rules-nya komunitas. Oke. Jadi yang ada kata-kata community itu yang dibikin sama komunitas, yang tidak ada kata-kata community-nya itu yang dibikin oleh si snort. Tapi ini yang dikasih gratisan doang.
Nanti dia akan bikin yang berbayarnya juga bisa dia bikin. Oke. Nah, yang ini aturan-aturannya dari sini. Kalau kita lihat, kita bisa ngelihat jenis serangannya. Ini ada bot, ada DOS. DOS itu bukan disk operating system. DOS adalah denial of service. Jadi bikin server jadi lemot. Di DOS kita bisa monitoring di DOS dari sini. Kalau ada yang FTP bisa ke monitor di sini. Kalau ada yang nge-game kita bisa monitor di sini. Ini ada di DOS lagi. Ini yang ini community sih, yang ini bukan community. Ada lagi ada SIP itu buat VoIP. Ada virus. Kalau ada virus yang jalan di jaringan bisa kelihatan juga sih sebenarnya. Bentuk rules-nya seperti apa? Misalnya more virus rules. Ini bentuk rules-nya seperti ini doang sih sebenarnya. Bentuk rules-nya kayak gini. Bentuknya teks, bisa dibaca sama manusia. Ini tadi clear layar, saya ulang lagi. Ini kita lihat virus rules. Oke. Kalau kita lihat virus rules-nya, kalau yang buatannya Snort cuma satu doang ya. Cuma gini doang, Snort. Oke. Sekarang kita lihat yang community. More community virus rules. Panjang loh, ada beberapa. Oke. Kuliah ini saya akan coba ceritain gimana caranya bikin satu rules ini. Nggak susah sih. Bikinnya nggak susah. Cuman kalau ngelihat pertama kali kayaknya, waduh serem banget nih, makhluk apa ini ya. Waktu saya ngelihat pertama kali juga saya bingung juga nih, apa ini maksudnya, bacaannya apa gitu. Tapi lama-lama mulai ngerti juga sih. Oke. Beres ya. Jadi tugas kita adalah bikin rules ini sih sebenarnya. Yang penting juga untuk dilihat adalah di sini ada ininya, class type, Trojan activity. Class type, Trojan activity. Coba kita lihat lagi yang lain. More DDoS rules. Oke. Class type-nya attempted DOS. Class type-nya attempted DOS. Class type akan menentukan apakah serangan itu berbahaya apa enggak sih sebenarnya. More P2P rules. Ini kalau kita bisa lihat, class type-nya adalah policy violation. Policy violation. Jadi itu nanti akan menentukan ini tipe serangannya berbahaya apa enggak. Dan ini yang akan nanti keluarnya di SIEM. Bahwa ini ada serangan bahaya dari mana. Nah itu ini nanti ngomongnya ke SIEM-nya itu ini makhluk ini nih, class type tadi. Coba kita lihat di sini. Oke, coba kita lihat backdoor rules. Class type-nya apa? Backdoor rules. Ini miscellaneous activity, miscellaneous activity semua. Oke. Nah, ini hubungannya sama apa? Nah, ini hubungannya sama file ini sih sebenarnya. Classification config. Jadi class type tadi hubungannya sama classification config. Coba kita lihat classification config-nya. Nah, di sini mulai bunyi nih. Ini ada bad unknown, potential bad traffic 2. Attempted recon, attempted information leak 2. Di sini ada attempted user privilege gain 1. Ini DOS 2. Ini 1. Ini ada string detect 3. Ada TCP connection 4. Ada apa lagi? Miscellaneous activity 3. Jadi ada angkanya nih. 1, 2, 3. Ini 3. Ada 4 dan sebagainya. Tapi biasanya cuma 4 ini, 1, 2, 3, 4 doang sih. Nah, ini akan menentukan serangannya apa, merah, kuning, hijau. Kira-kira kayak gitulah. Kalau yang 4 itu hijau lah. Ada connection detected itu hijau, nggak masalah. Kalau 1 itu masalah banget. Kayak ini, 1 masalah. Ini 1 masalah. Ini 1 masalah. Trojan activity detected 1 masalah. Jadi 1 itu masalah, 2 ya orange, 3 ya ada sesuatu lah, 4 yang ya udah 4. Jadi ya, dan ini biasanya kita kalau di SIEM ini kita nanti nentuin warnanya apa segala macam adanya di SIEM. Ya beres ya.
Jadi 1, 2, 3, 4 itu urusannya sama SIEM itu ntar. Oke. Setelah kita tahu itu, sekarang kita akan melakukan serangan. Oke. Coba kita lihat PSAX. Nah, ini snort-nya belum dijalanin. Saya lihat dulu contekannya. Snort-nya adalah snort min C, min L, min K ASCII, min D besar. Jadi snort min C, etc snort.conf, min log var log snort, min K ASCII, min D besar. Oke. Kalau kita enter, ini snort-nya akan jalan di belakang layar. Udah, jalan di belakang layar, PSAX. Kita bisa lihat nih snort-nya lagi jalan di belakang layar. Oke. CD var log snort. Ini langsung kedeteksi. Udah banyak aja yang melakukan kekacauan di jaringan. Ini jaringan punyanya lab di ITTS. Biasanya nggak fatal-fatal banget sih. Coba 1700 apa tuh? UDP. Nah, ini la ilaha illallah. Udah langsung gini aja deh. Ini mencurigakan banget nih, apa nih ya? 100 punya siapa nih? Nggak tahu. Hah? Kenapa? Iya, bisa ketahuan lah, jangan khawatir. Oke, ini jadi kelihatan ada IP 1700 nyeken ke port mana kelihatan. Oke. Nah, yang berbahaya bukan itu sih sebenarnya. Coba kita more alert, kita bisa lihat ini yang bahaya-bahayanya apa aja kelihatan di sini. Tapi ini priority-nya masih 3 semua nih ya, 3. Nih, priority-nya 3 nih. Rata-rata nyeken aja. Nah, ini udah mulai 2. Wush. Ini parah di sini ternyata ya. Ini ada source kayak gini ngaco banget nih, nggak boleh ini source kayak gini. Alah, ternyata banyak sekali. Ini kayaknya komputer Windows pada kena virus kali ya. Parah. Ya, saudara-saudara, ini adalah hasil scanan di jaringan di ITTS. Soalnya di lab sebelah sana isinya Windows. Masih banyak yang percaya sama Windows, ya udah. Jalanin aja Windows, ini keluarnya kayak gini, yang ngaco-ngaco kayak gini nih. Halah, ternyata. Oke. Jadi tanpa diopain udah banyak, alertnya udah banyak banget sih. Oke. Nah, ini kondisi alert udah banyak. Aduh. Biar nggak banyak alert, saya harus merubah jaringan nih sih sebenarnya. Soalnya alertnya terlalu banyak. Jadi kita susah buat, ini kan saya pakai switch doang. Ini switch masuk ke dalam jaringannya ITTS. Konsekuensinya semua sampah dari ITTS masuk ke dalam jaringan 2 ini. Supaya hidup saya enak, ini switch-nya saya buang aja, saya delete switch. Ini saya ngerubah jaringan ya, supaya hidup saya rada enak. Supaya kita demo enak, terpaksa saya rubah jaringannya. Saya akan pakai mikrotik. Saya akan bikin jaringan sendiri. Ini masuk ke internet, ini masuk ke mikrotik sini, ini masuk ke sini. Oke, sekarang mikrotik saya jalanin. Jadi ini saya pakai mikrotik dan saya akan konfigurasi mikrotik. Fungsinya mikrotik apa? Supaya sampah-sampah yang ada di jaringannya ITTS nggak masuk ke snort yang saya jalanin di server. Supaya server saya bersih dari sampah. Jadi kalau kita mau belajar enak, nggak ngelihat sampah. Jadi ternyata kita tidak bisa belajar di jaringan kampus ITTS karena sampahnya kebanyakan. Banyak banget komputer Windows yang ngejang. Jadi parah banget jaringannya. Oke, ini saya lagi mikrotik lagi dijalanin, saya masuk ke admin. Password, Ctrl C.
Saya akan sistem reset dulu. Yes. Mikrotik saya reset. Saya akan bikin mikrotik dari kosong aja ya, supaya sekalian ngasih lihat gimana caranya bikin router mikrotik dari nol. Kalau kita beli router mikrotik langsung dari pabrik, biasanya kita nggak perlu bikin lagi karena sudah disiapin sama pabriknya untuk dipakai. Karena ini dari nol, saya akan bikin dulu. Saya klik kanan konsol, saya masuk ke dalam mikrotik, admin kosong. Ctrl C, oke. Sekarang saya akan bikin router mikrotiknya dari sini. Masuk ke mikrotik. Buat Anda yang belum pernah lihat mikrotik, bisa lihat Bukalapak lah. Ini saya kasih lihat dulu ya. Buat Anda yang belum pernah lihat mikrotik, tapi mikrotik mah router paling kecil, ketengan banget lah. Biasanya diketawain sama orang-orang yang dagangan Cisco sih. Mikrotik, ini soalnya router paling murah meriah dan router sejuta umat, banyak banget yang make. Cuman kalau untuk level-level operator memang kadang-kadang suka horor. Cuman kalau kita gedein memori, prosesornya segala macam ya oke juga lah, bisa dipakai lah. Ini router mikrotik bentuknya kayak gini doang, kalau beli di sana bisa langsung pakai. Oke, bentuknya kayak gini bisa langsung pakai. Ini ada yang harganya 400.000, kalau mau yang murah bekas aja tulis. Ini lah. Mikrotik bekas. Nah, murah tuh dapat dah. 100.000 dapat biasanya. Kok 400.000 sih? Kok 800.000? Ini 600.000. Kok nggak ada yang murah? Parah nih. Coba kalau mikrotik doang, kondisi barangnya ya dirubah jadi bekas ya. Kondisi barang, biasanya ada kondisi barang, mana kondisi, cari yang bekas, kondisi barang bekas second. 280.000, ini ada 150.000 tuh, RB433, 150.000, ini 100.000, ini udah horor kayak gini bentuknya ya. Tapi kalau buat mainan oke lah, harus nanya sama yang dagangnya masih hidup atau kagak. Kalau masih hidup lumayan buat mainan doang. Oke, bentuknya kayak gini, silakan Anda beli. Nah, ini kalau saya akan bikin routernya sekarang. Mikrotik yang itu dapatnya di mikrotik.com sih, mikrotik.com. Bisa diambil di mikrotik.com. Bentuknya OVA, ini ada di software. Jadi masuk ke mikrotik.com, klik software, nanti ada di bagian bawah sini ada cloud hosted router. Di sini ada OVA template, itu file mikrotiknya yang saya jalanin di VirtualBox. Di VirtualBox ini bisa dijalanin sama GNS3 ini, jadi bentuknya mikrotik ini. Oke, sekarang saya akan setup routernya, bikin router sederhana di mikrotik. Saya masuk ke dalam wikinya saya, onocenter.org/wiki. Saya turun ke bawah, di sini ada router sederhana. Kita akan bikin mikrotik di sini. Di HCP client saya akan jalanin ini udah jadi, coba kita masuk sini. IP address print. Oke, dia udah dapat IP 192.168.3204 dari lab. Kemudian saya akan bikin bridge Ethernet 2345678 dijadiin bridge semua, jadi LAN-nya mikrotiknya. Oke, sekarang udah jadi bridge. Kemudian saya akan kasih IP 192.168.101 di bridge-nya, gateway-nya bridge 1, DNS servernya 111, dan semua klien allow remote request. Jadi klien diizinkan buat request supaya bisa masuk ke internet. Saya akan aktifkan NAT di firewall.
supaya dia melakukan masquerade. Masquerade itu kira-kira masker, supaya semua komputer ini kan kayak gini bentuknya ya. Ini MikroTik, supaya komputer server dan Kali Linux bisa masuk ke internet, kita harus melakukan masquerade. Jadi di sini kita masquerade. Oke, ini kita ambil aja. Tadi udah belum yang ini udah ya? Yang ini udah, bridge-nya udah aktif. Jadi saya tinggal kerjain yang ini. Copy. Paste. Oke, udah beres. Sekarang kita akan bikin DHCP server setupnya diaktifin supaya si server sama Kali Linux dapat IP otomatis dari MikroTik. DHCP server setup diaktifin, interface-nya namanya bridge 1, IP address-nya 192.168.100 sekian, IP-nya dia sendiri 192.168.101. Terus dia punya address dari 102 sampai 102.54. DNS servernya adalah 888 sama 111. Deh. Dia tiap 10 menit harus ganti IP, list time 10 menit artinya tiap 10 menit harus ganti IP, enter. Dah. Sekarang kita coba lihat. Udah dapat IP belum si servernya? Clear layar. If config, oh, belum dapat IP, sudo su dh client enp0s3. Oke, dia minta IP ke MikroTik, mudah-mudahan dapat. Oke, sekarang coba kita lihat if config, dia dapat IP-nya 192.168.100.253. Jadi dia dapat IP 192.168.100.253. Sekarang coba kita lihat di Kali Linux-nya, coba kita lihat udah ini udah salah. Coba kita lihat di Kali Linux, view, edit zoom in, edit zoom in, edit zoom in, edit zoom in, edit zoom in. Dia langsung dapat IP 192.168.100.252. Coba ping ke 192.168.100.253, bisa diping. Jadi saya bisa ngeping ke server-nya. Oke, sekarang saya akan new tab. Saya akan masuk ke dalam server, zoom in, zoom in. Jadi atau saya jangan gini deh. Saya bikin baru lagi terminal ya. Saya punya 2 terminal. Ini saya bikin 2 terminal. Oke, ini saya view, edit zoom in, edit zoom in. Oke, saya akan masuk ke server yang di sebelah kanan di server 192.100.253. Yes, 123.456. Oke, saya masuk ke server di sebelah situ, clear layar. Perhatiin yang sebelah kiri adalah Kali, add Kali, yang sebelah kanan ono add server. Jadi yang satu di server, satu di Kali Linux, sudo su, password masuk, sudo su, masukin password, PSAX. Saya mau ngecek snort-nya masih jalan, kondisi snort-nya masih jalan. Ulang lagi, coba biar enak lihatnya. Clear layar. PSAX, kita bisa lihat ini ada snort lagi jalan di sini. Oke. Supaya hidup saya enak, saya kill all snort. Saya masuk ke var log snort. Oke, clear layar, ls. Ini saya buang dulu semua. Oke, snortnya sudah di kill all snort.
terus lognya udah dibuang. Sekarang saya akan jalankan snort-nya. Snort -C. Oke, ini kalau kita lihat di snort -C, dia cuma bisa monitor komunikasi antara 192, 128, 100, 253 sama 252 aja. Sementara komunikasi yang ada di dalam lab nggak kelihatan semua, akibatnya kita bersih sih sebenarnya. Oke, beres. Jadi kondisinya jaringannya bersih. Oke, sekarang saya akan coba jalankan. Oh, nggak ada. Snort -C etc snort.conf -L var log snort, kemudian -K ASCII -D. Oke, enter. Oke, ini kosong. Nah, sekarang nggak keluar macam-macam kan? More alert, kosong. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah watch. Watch itu untuk ngelihat setiap 3 detik tail alert. Jadi tiap 3 detik saya akan melihat isinya file alert. Enter, ini alert akan dilihat tiap 3 detik akan dicek. 1, 2, 3 cek, 1, 2, 3 cek, 1, 2, 3 cek. Perhatikan alertnya kosong nih. Nggak keluar apa-apa. Sekarang saya akan melakukan serangan dari Kali Linux. Ini Kali Linux di sebelah kiri. Kita akan enter dulu sudo su kali. Di sebelah kiri kita udah jadi super user. Di sebelah kanan adalah di server yang sedang monitoring alert. Sekarang saya akan nmap -SS -V -O 100.253. 253 adalah IP address server. Nmap -SS itu dia akan melakukan port scanning ke server, dan ini secara peraturan undang-undang informasi sama transaksi elektronik, kalau sampai ketahuan kita melakukan scanning ke server, urusannya penjara 6 tahun dan atau denda 600 juta. Jadi kira-kira kayak gitulah. Tapi kita sendiri ya, jadi kita enter aja, kita akan scan ke servernya. Ini sebenarnya udah, nah ini mulai kelihatan nih langsung. Ini ada scan Christmas tree dari 192, 108, 100, 252 kelihatan. Oke, sekarang saya Ctrl C. Ini kelihatan alertnya apa aja, coba more alert. Ini kelihatan dia lagi ngapain aja. Ini kelihatan. Oke. Ini ada ICMP destination dam apa segala macam. Walas ya. Waduh. Oke. Clear layar. Coba kalau CD 192 252 ini kelihatan dia punya dosa apa aja. TCP 33 ini, nah ini dosanya dia. Ini kelihatan ada yang melakukan scan nmap Christmas. Jadi nmap-nya langsung kelihatan di sasarannya dan sumbernya ketahuan banget 192, 108, 100, 252. Siapakah itu 192, 108, 100, 252? Ya ini if config di sini kelihatan dia adalah makhluk ini. Ini adalah Kali Linux. 192, 108, 100, 252. Beres ya. Cuman kalau kita lagi pakai IP 192.168 rada aman karena ini IP di dalam LAN. Bayangkan kalau kita pakai IP-nya IP internet banget dan kita nyeken situsnya punya presiden, langsung ketahuan urusannya penjara. Gitu ya, beres. Nah, sekarang jadi kira-kira yang namanya snort kira-kira kayak gini. Dia cara deteksinya kayak gini dan kita ngecek serangannya apa, ini kelihatan tipe serangannya apa. Sumbernya apa, apakah serangannya berbahaya apa enggak, kita bisa lihat di alert.
more alert, ini kelihatan nih, priority 1, priority 1, priority 2, priority-nya. Dari priority-nya ketahuan. Kalau priority 1 itu bahaya banget. Jadi kita bisa ngeceknya di situ sih sebenarnya. Oke, priority. Nah, sekarang mungkinkah kita untuk bikin rule sendiri? Jawabannya mungkin, tapi sebelumnya saya akan delete dulu. Kill all snort. Snort saya buang dulu. Sekarang kita ngelihat cara bikin rules. Ini udah beres. Sekarang kita masuk ke ini snort install kayak gini. Sekarang kita masuk ke cara bikin rules. Oke. Ini ada di sini nih. Coba menulis rules untuk pemula. Oke. Ini langkah-langkah cara coba buat menulis rules pemula. Jadi kuncinya adalah kita menjalankan snort-nya dengan cara ini. Snort min C, etc snort, snort.conf, minus L, var log snort, minus K, ASCII, minus D, supaya dia jadi di belakang layar. Kalau kita lihat rules, nih saya akan kasih lihat rules-nya dulu. Ini saya gedein aja ya. Saya gedein, view, edit, zoom in. Oke, saya akan masuk more, misalnya virus, ini paling terus bentuknya kayak gini, ada kata-kata alert, TCP, ada ini, ada tanda panah, terus ada lagi apa, udah gitu ada yang dalam kurung. Yang dalam kurungnya bisa panjang, tapi yang tidak dalam kurungnya pendek. Cuman alert, TCP, apa, panah ke apa lagi. Nah, itu formatnya kayak gitu kira-kira, yang namanya rules. Coba kita lihat. Jadi aturan umum rules-nya kira-kira cuma kayak gini doang. Action. Kalau di sini action-nya adalah alert. Di sini action-nya bisa 2, bisa log, bisa alert. Oke. Action, protokolnya bisa TCP, UDP, ICMP, atau any protokol. Nah, di sini kita bisa lihat di rules-nya, protokol yang dipakai adalah TCP yang ini. Oke. Jadi alert, TCP, kemudian address port, direction itu arahnya bisa ke kanan, ke kiri, atau bolak-balik. Jadi pakai panah kanan, kiri, bolak-balik. Kalau kita lihat di sini, salah. Di sini bentuknya kayak gini nih, ke kanan yang ini. Oke. Jadi bentuknya cuma gitu aja. Action, protokol, address, port, arah atau direction, address, port. Jadi cuma gitu aja. Ini contohnya kita bisa log, catat untuk protokol TCP dari IP sama port apapun menuju ke IP apa, portnya bukan yang ini, catat. Kira-kira kayak gitu, itu log. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin rules. Rulesnya sederhana, kalau ada orang yang masuk ke server kita dengan telnet, kita harus ngasih kode. Ada yang telnet ke mesin ini, gitu ya. Jadi alert, kalau ada yang nyambung pakai TCP dari IP apapun ke IP-nya server port 23, port 23 adalah portnya telnet. Oke. Ada kata-katanya ada orang yang telnet ke mesin ini. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini caranya cuma gitu doang. Saya akan masuk ke dalam sini. Kalau aturan-aturan yang kita buat lokal, biasanya saya taruhnya di local rules. Saya clear dulu layar biar enak melihatnya. Local rules. Nah, ini bentuknya kayak gini. Alert TCP dari IP apapun ke IP, ini saya bikin IP apapun, portnya 23, ini ada kata-kata hati-hati ada yang telnet ke mesin. Oke, class type-nya adalah attempted user.
Terus yang penting adalah SID-nya 1.1.1.000.001. Oke. Saya akan bikin tambahan lagi ya. Kalau dia ke 25, nih dia kasih kodenya beda. Misalnya ada yang mau kirim email. Itu. Oke. Class type-nya nggak usah saya kasih. SID-nya harus naikin 1, jadi 1.200.000. Nah, perjanjiannya dari Snort adalah semua rules yang buatan sendiri dari kita sendiri, SID-nya 1 juta ke atas, 1.100.000, 1.200.000 dan seterusnya. Oke, ini portnya beda ya. Telnet dia port 23, SMTP portnya 25. Oke, sekarang saya tambahin nih sekarang. PSAX clear. Kill all Snort. Oh, Snort-nya udah nggak ada. Sekarang saya akan jalankan lagi Snort-nya. Iyalah. Ini jalanin. Snort min C /etc /snort.conf -L lognya di var log snort -K ASCII -D. Enter. Dia akan jalan di belakang layar. Oke, ls. Sorry. Var log snort. Clear layar. ls. Oops. Harus saya kill all dulu lah. Kill all snort lagi. Soalnya ini lognya masih kotor. Saya remove dulu. Lognya udah dibersihin dulu. Oke, bersih, nggak ada log apa-apa. Kita jalanin lagi. Oke. Snort min C /etc /snort.conf -L var log snort -K ASCII. Dia cuma ada satu file alert. Kalau kita more alert kosong masih. Sekarang saya akan watch. Susah banget. Watch -N tiap 3 detik tail alert. Oke, dia akan watch tiap 3 detik. Oke, saya taruh di sini ya. Sekarang saya akan masuk dari sebelah Kali Linux nih. Ini biarin dia monitor. Oke. Sekarang telnet 192.168.100.253 ke 21 ya. Enter. Oh, 21 FTP salah. Ctrl C. Ya. Quit. Klik. Oke, salah. 23. Enter. Oke. Ini langsung dia bilang, hati-hati ada yang telnet ke mesin. Ketahuan langsung bahwa ada yang telnet. Saya masuk, oh no, password 1234556 masuk. Ini langsung ribut banget di sini pasti nih. Saya enter sudo su masuk. Ini langsung ribut nih sebenarnya. Oke. Tapi nggak gitu kelihatan. Yang kejadian adalah saya Ctrl C ya. Coba VI alert. Ini banyak banget nih langsung. Semuanya hati-hati ada yang telnet ke sini. Ada telnet yang ke mesin semua. Oke. Jadi langsung mendeteksi banget tuh telnetnya. Beres ya. Jadi itu telnetnya langsung ribut. Sekarang saya kill dulu. Kill all snort. Oke. Ini saya keluar dulu dari sini. Oke, clear layar. Sekarang saya jalani lagi si snort-nya itu, saya jalani lagi. Sekarang saya akan coba ini ya, ngirim email ke port 25.
Oke, sekarang kita watch. Watch tail alert. Oke. Oops, alert. Remove min RF bintang dulu ah. Kill lagi kepaksa, lupa. Jadi kosong dulu, semua konfigurasi, semua lock dikosongin dulu, biar enak ngelihatnya. Kemudian kita jalanin lagi, snort, kita jalanin, udah gitu kita watch. Watch -N3 tail alert. Oke, dia monitoring alert, sekarang saya akan telnet ke port 25 sekarang. 25 adalah buat kirim email, nanti alertnya yang udah kita set, kalau ada yang masuk ke 25, dia akan bilang ada yang kirim email atau kayak gitulah kira-kira. Ini masuk ke 25, ini harusnya bentar lagi keluar, tuh keluar dia langsung ada tulisan ada yang mau kirim email. Keluar langsung di alertnya, tahu dia. Soalnya kita kasih tahu, beres ya. Nanti kalau kita tulis hello, ini hacker yang jahat banget lo.com. Nah, nanti dia terus mail from, udah terusin lagi. Ini nggak usah terusin aja, quit ya. Tapi dia bisa deteksi. Bisa nggak kita deteksi untuk seperti apa ya? Seperti serangan-serangan SQL injection dan sebagainya. Jawabnya bisa. Tapi intinya serangan yang dideteksi sama si alert ini harus si snort ini serangannya harus tidak dienkripsi. Atau kita pasang snort di server pada saat enkripsi udah dibuka sama HTTP-nya udah dibuka, jadi kita bisa lihat paketnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukin aturan ke dalam snort-nya. Kita akan masukin aturan SQL injection. Kill all snort. Saya bunuh dulu snort. Semua log saya buang dulu. Oke, snort sudah dibuang. Sekarang kita akan melakukan SQL injection. Dan SQL injection ini kuliah sekitar beberapa minggu yang lalu. Cuman ini kita pengen masukin karakter SQL injection ke dalam aturannya snort. Oke. Intinya gini dah. Di snort itu kita butuh nih konten. Kontennya apa? Jadi bentuknya konten ini ya. Jadi kalau ada konten apa, itu adalah SQL injection. Oke. Jadi kuncinya ada di konten ini sih sebenarnya. Jadi konten apa itu SQL injection. Oke, sekarang saya akan masukin. Saya harus nyari konten apa yang menunjukkan bahwa dia SQL injection. Oke. Ini saya akan sadap. Semua paket disadap pakai Wireshark. Wireshark dijalanin supaya kita bisa nyadap. Oke, saya akan nyadap ini. Capture, start. Dia mulai start nyadap jaringan. Oke. Whoops. Spanning tree jalan. Ini buat router sih. Rapid spanning tree ini protokolnya yang dipakai si Mikrotik ya. Spanning tree udah jalan. Sekarang kita akan jalankan hackingnya. Hackingnya kita akan pakai web browser. Web browser kita akan melakukan SQL injection. Nah, 192.168.253 DVWA 1.9. Oke, username-nya adalah admin, password-nya adalah password. Kita masuk ke dalam, ini nggak usah di-save, kita masuk ke dalam DVWA untuk latihan perang. Oke,
Jadi latihan perangnya udah siap. Kita akan coba melakukan serangan SQL injection di sini. Oke. Yang normal kita cuma masukin user ID 1 submit, keluar admin, 2 keluar Gordon Brown, 3 ini, 4 ini Pablo Picasso, 5 ini. Untuk ngecek apakah satu server bisa dilakukan SQL injection atau enggak, kita buka ini aja ya. Masuk ke wiki saya, onocenter org/wiki. Kemudian kita masukin DVWA. Di sini ada SQL injection nih, SQL. Ini ada perintah SQL injection-nya ada di sini. Jadi ini menerangkan bagaimana proses SQL injection itu dilakukan. Ini dilakukannya di belakang layar. Jadi dia pakai perintah SQL beneran buat ngomong ke database. Sebetulnya yang diinjeknya cuman sedikit aja. Nah ini contohnya kalau dia menginjek sesuatu. Jadi kalau ngomong ke database dia pakai perintahnya select first name, last name from tabel user di mana user ID sama dengan ini. Nah ini yang dikirim lewat depan ini sebenarnya. 2 itu dimasukin di sini 2. Keluar Gordon Brown. Ini kalau 2 dimasukin keluarnya kayak gini, kalau lewat database sebenarnya kayak gini Gordon Brown. Kalau kita pengen nyoba bisa diinjek enggak, kita masukin perintahnya kayak gini misalnya. Persen kutip spasi or spasi kutip 0 kutip sama dengan kutip 0. Kutip ambil karena kutip ujung-ujung akan ditambahin sama PHP-nya. Ini saya ambil, copy, masukin di sini. Paste. Nih, langsung bisa diinjek. Ini kalau kita perhatikan di sini ada persen kutip or, kemudian di sini juga persen kutip or. Ini cara ngeceknya bisa diinjek apa enggak. Ini bisa diinjek, sorry. Nih, masuk. Nah, kalau kita mau ngecek versi database-nya, sama juga, persen kutip or lagi, 0 sama dengan 0, union. Nah, ini buat ngecek kayak gitu. Saya masukin dari sini. Jadi ada persen kutip or, ada kata union, apa segala macam. Oke, dan kita tahu nama database-nya apa. Tapi kata kunci yang penting adalah kutip spasi or spasi. Oke, coba kita lakukan injeksi sambil ini sambil nyadap dia, nyadapnya udah dikerjain. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita turun ke bawah nih ya. Jadi ada yang or bentuknya, ada juga yang persen kutip n 10. Jadi bisa n atau or boleh sama aja. Tapi kalau n-nya 10 atau or 00. Oke. Tapi 0 or apa aja biasanya or yang sering dipakai sih. Ini jebol udah. Ini dia bisa melihat tabel apa aja. Nah, sekarang saya akan coba melihat bentuk perintahnya seperti apa sih. Ini yang seru. Ini saya stop dulu ya. Capture, stop. Nah, sekarang kita mulai analisa. Ini ada 2 sekaligus. Saya akan filter ke IP address sama dengan 192.168.100.253. Enter. Ini dia, kita hanya filter yang 253 aja supaya hidup kita gampang. Ini yang penting di sini ada sing. Nah, ini ada get. Ada get DVW login, ada login, ada logo. Ini ada saya perlunya waktu SQL-nya nih.
Sambil nyari ya, bentar. Ini dia. Ini ada vulnerabilities SQLi. Oke, kalau kita lihat dalamnya, nah ini mulai kacau nih dalamnya nih. Masih nggak kelihatan. Dia makainya get. Coba lihat. Ini ada submit nih. Get DVWA vulnerability SQLi submit. Nah, submit jadi menarik karena dia masukin sesuatu ke situ. Nah, di submit ini kita bisa ngelihat masih belum ada SQL-nya mana nih? Belum kelihatan. Oh, ini dia. Alah. Oh, ini dia. Ini dia. Oke. Rada kecil nih tulisannya, mudah-mudahan kelihatan di Zoom ya. Nah, di sini waktu kita injek sesuatu, sebenarnya dia pakai get /dvwa segala macam, tanda tanya ID sama dengan persen. Nah, ini seru nih. Ini ID sama dengan persen 25%, persen 25, persen 27 plus or plus 0%. Nah, di sini dia nih. Oke. Saya harus lihat yang get satu lagi. Nah, dia ini dia. Nah, ini get. Jadi kuncinya ada di sini sih sebenarnya. Oke. Ini ID persen 27 plus or plus persen 27. Jadi kuncinya dari situ, persen 27 plus or plus persen 27. Oke, jadi persen 27 itu apa? Persen 27 adalah kutip sih sebenarnya. Persen 27 itu apa? Persen 27 adalah, nih. Persen 27 adalah, ini simbolnya persen. Persen 27 itu persen itu sendiri. Oke, jadi dia jadinya 27. Gitu. Jadi kita harus masukin kode itu ke dalam server kita. Oke, sekarang kita akan masuk. Sorry, mana? Ini dia, kali. Oke, ini di server. Sekarang servernya saya tambahin nih. Sorry, ini udah mulai rumit ya, mudah-mudahan nggak terlalu pusing kepala. Ini saya buang semua dulu. etc snot rules. Local rules. Nah, sekarang saya tambahin di sini. Yang penting harus dikerjain adalah, jadi dia makainya port 80 karena dia pakai web. Terus ID-nya dinaikin 1.300.000. Nah, di sini ada konten. Konten titik 2 kutip titik koma. Kontennya adalah persen 27 plus or plus persen 27. Oke, ini message-nya adalah ada SQL injection. Oke, saya akan bikin lagi kalau ada yang pakai N juga bisa kena. Oke, ini 4. Jadi harus dinaikin, SID-nya harus dinaikin ya, 3, 4 segala macam dinaikin.
pakai SQL injection yang ini OR, yang ini AND. Jadi ada yang OR, ada yang AND, kena dua-duanya. Oke. Portnya 80 di sini, ini portnya 80. Oke. Port 80, ada SQL injection OR, SQL injection AND. Konten yang penting adalah %27 plus OR plus %27 plus N plus. Saya %27 belakangnya udah percuma aja lah, nggak usah saya masukin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, kita udah dapat itu semua. Sekarang kita akan coba jalankan makhluk ini. Kill all snort. Oke, sekarang kita jalankan si snort-nya. Ini jalanin snort-nya. Oke, jalan. PSAX. Terus snort-nya udah jalan. Coba kita tutup dulu. Oke, clear layar. Sekarang kita coba wait. Watch. Nih. Watch minus N 3 detik. Tiap 3 detik. Tail alert. Salah. Ini harus di var log snort. Lokasinya dari situ. More alert. Oke. Which udah langsung ada ini aja. Oke. Watch, mana watch? Ini dia. Watch, tiap 3 detik lihat. Tail alert, alertnya dilihat. Ini tiap 3 detik dia ngelihat di alertnya ya. Oke, sekarang saya kecilin lagi. Sekarang saya akan nge-web. Oke, saya akan nge-web. Saya akan ambil dari sini. Saya akan colong, klik kanan copy, klik kanan paste. Waduh, gimana ya? Oh, ini belum di-enter ya? Submit. Coba kalau yang ini kita sederhanain aja, bisa kena nggak ya? Soalnya ini rada seru banget nih. Persen kutip spas. Persen kutip spasi or spasi persen 0, 0 sama dengan persen 0. Oh, ini kelihatan. Ada SQL injection N tadi kena, sekarang ada SQL OR-nya harusnya kena juga sih. Persen kutip OR spasi 0 sama dengan 0. Coba kita lihat di sini, keluar enggak? Lama banget ya. Yang OR nggak keluar malahan. Kalau saya mengasih N, persen kutip N 1 sama dengan 0. Sintaks error langsung. Oke, ini tapi dia ngelihat ada SQL injection N masuk, berusaha masuk. Jadi kelihatan, coba kita lihat sekarang di alertnya. Ini ada SQL injection OR-nya dapat juga, N-nya juga dapat harusnya. Injection OR dapat, ini OR dapat, injection N. Ini ada injection N, dua-duanya dapat. Oke, jadi dua-duanya dapat.
kedeteksi apakah melakukan SQL injection on or atau on. Bisa kena semuanya, tertangkap oleh si alert tadi. Prioritasnya belum kita set, jadi prioritasnya masih 0 semuanya karena nggak di set. Kalau mau lebih bagus kita tambahin priority-nya apa gitu. Itu masuknya ke classification detection, harus ditambahin sih sebenarnya. Ini masih priority 0 nih sekarang. Priority 0 berarti bahaya bangetnya sampai 3 kali. Gitu kira-kira. Nah sekarang, ini udah kebayang ya cara bikinnya segala macam. Yang jadi masalah dari ini semua adalah si Snort hanya bisa deteksi kalau paketnya tidak dienkripsi. Kalau paketnya dienkripsi gimana? Nah itu masalah besar sih sebenarnya. Nah ini cerita aja bentuknya, nggak bisa dipraktekin karena prakteknya susah. Kita masuk ke sini ya, Snort. Dan ini merupakan penelitian, salah. Ono Center. Ini penelitian S2, S3 sih sebenarnya. Masuk ke Snort. Oke. Oh, salah. Bukan Snort berarti. Masuknya ke IDS. Jadi, coba lihat dulu bentar. Benar nggak di IDS? Ini ya benar. Oke, di sini ada IDS dataset. Ada beberapa situs di internet. Ini ada di UNBCA, ada di unisanio.it, Itali. Ini punya dataset untuk intrusion detection system, untuk deteksi serangan. Nah, khusus yang di makhluk-makhluk ini adalah dataset paket-paket serangan yang dienkripsi. Di sini ada malware, datasetnya bisa kita ambil, ada DNS, ada dark web, segala macam datasetnya. Dataset isinya paket-paket hasil monitoring serangan-serangan macam-macam tadi, bentuknya paketnya dienkripsi, dan kita tahu itu paketnya dari malware, dari DNS, dari dark web, dari IoT, apa segala macam, datasetnya udah dia kumpulin sama mereka ini, dan udah gitu mereka, ini semua kondisi paketnya adalah dienkripsi ya, paket dienkripsi, kemudian mereka melakukan analisa gimana caranya dengan kondisi paket dienkripsi kita bisa deteksi bahwa itu serangan. Jadi ilmunya udah bukan Snort lagi, ilmu yang dipakai adalah machine learning atau artificial intelligence. Oke. Jadi paketnya dari makhluk-makhluk ini bisa diambil, ini gede nih paketnya, jangan diambil. Ngeri banget kalau ngambil. Ini misalnya kalau diambil nih gede. Paketnya gede banget, paketnya besar-besar. Ini ada VoIP, ada video stream, P2P, email, file transfer, chat, dan audio stream segala macam. Ini bisa diambil. Kemudian kita melakukan machine learning untuk mengklasifikasi apakah ini paket serangan atau bukan dan sebagainya. Nah, untuk dapat ilmu yang ini, Anda harus nyelesain kuliah masih di Ono Center, di Ono Center lagi, di Open Course ITTS, silakan masuk di Open Course ITTS, cuman kuliahnya beda, kuliahnya adalah kuliah data engineering ini. Jadi ada kuliah yang beda namanya data engineering, jadi ini campuran antara dua dunia machine learning, deep learning, artificial intelligence dengan cyber security. Ini bagian dari penelitian S2, S3, dan Anda belajar yang namanya Orange, data mining, ada visual programming, dan sebagainya. Jadi ini dibelajarin banget sih sekarang. Oke. Ini targetnya harus bisa deteksi kalau ada serangan dengan kondisi serangannya dienkripsi, dia bisa tahu ini serangan atau bukan, ini paketnya baik atau jelek atau jahat, kira-kira kayak gitu. Jadi ilmunya yang ini. Contoh pemakaian yang realnya, dan kebetulan saya ngelihat sendiri langsung, ini teman-teman Dell Computer,
Ini Dell Indonesia. Mereka masalah yang paling besar hari ini, terutama buat komputer-komputer yang pakai Windows, itu adalah kena ransomware. Jadi banyak sekali orang teriak-teriak karena komputernya kena ransomware, semua filenya di-encrypt, data hilang semua karena terenkripsi. Udah gitu hackernya minta duit, dibayar pakai Bitcoin supaya dikasih passwordnya, padahal duit udah ditransfer, tetap aja password kagak dikasih. Ya udah selamat dah lu, duit hilang, data hilang, nangis. Oke, jadi kondisinya kayak gitu. Nah, solusi yang dikasih sama teman-teman di Dell adalah, coba ada nggak nih data storage, data protection. Ini ada data protection-nya. Nah, ini solusinya di data protection ini sih sebenarnya. Jadi, yang dilakukan oleh Dell, dia akan membackup semua data secara periodik, ada yang harian, ada yang jam-jaman, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi dia punya backup berlapis-lapis, jam, hari, minggu, bulan, di backupin data-datanya, kemudian dia menjalankan machine learning terhadap data-data itu, dan dia akan melihat kalau ada yang aneh di datanya, dia akan deteksi itu sebagai ransomware, langsung komputer yang kena ransomware-nya diisolasi, datanya diformat, datanya di-restore ke data yang 1 jam sebelumnya atau apa. Jadi ini teknik yang dipakai sama Dell. Antivirus tidak bisa deteksi data yang kena ransomware karena dienkripsi. Jadi percuma aja pakai antivirus, nggak bisa kedeteksi itu ransomware, data bisa hilang semua. Jadi solusinya buat ngasih ransomware, solusinya adalah backup data, kemudian kita pakai machine learning buat deteksi apakah datanya ada yang aneh apa enggak. Teknik yang sama kita pakai di intrusion detection system. Tadi yang pakai Snort, kita juga bisa pakai machine learning untuk traffic yang dienkripsi. Nah, ini machine learning-nya tolong belajar aja pakai Orange dan teman-temannya ini. Ini kuliah lain sih. Kalau di semester 5 kalau nggak salah. Kuliahnya ada di, coba. Kuliahnya ada di machine, bukan course machine learning. Data engineering. Ini data engineering, ini yang free-nya ya. Yang kalau yang free-nya Anda bisa lihat di open course data engineering, tapi ada yang semester 5 benernya itu namanya apa ya, saya lupa. Ini dia, big data sama data analisis. Jadi kuliahnya di semester 5 namanya big data atau data analisis, tapi agak beda dikit antara big data, data analisis sama data engineering, beda sedikit aja. Silakan ambil salah satu dan Anda bisa transfer jadi di situ. Gitu. Khusus buat anak-anak yang ngikutin Bangkit, ini ada, ini mumpung lagi ngomongin machine learning, saya ngomongin Bangkit sekalian lah, Bangkit 2023, Bangkit Academy. Buat Anda-Anda yang belajar Bangkit Academy, ini ada di Kampus Merdeka ada, di sini ada, di Grow Google ada Bangkit Academy juga ada langsung, Bangkit Academy juga ada di situ. Oh, langsung masuk ke Grow Google rupanya ya. Walah. Nah, di sini ada 3 track. Ada yang track untuk belajar cloud, ada track buat belajar bikin Android, ada track buat belajar machine learning. Jadi silakan masuk ke Bangkit ini, khusus buat tadi urusan yang tadi, itu tracknya machine learning yang dipakai sih sebenarnya. Kalau di ITTS, kuliahnya namanya Big Data, Data Analytic atau Data Engineering, kalau di Bangkit namanya machine learning. Tapi kira-kira ilmunya seperti itu. Di Bangkit mereka pakainya Python, di ITTS saya belum berani ngasih dalam bentuk Python, saya pakainya Orange. Belakangnya Orange, Python juga sama sih. Gitu. Jadi silakan belajar di Bangkit. Kalau Anda bisa masuk dunia yang ini dan jagoan, salah satunya Hairi ya, dia belajar yang ini juga, itu bisa nanti S2, S3-nya untuk urusan virus-virus yang dienkripsi dan sebagainya.
Oke. Jujur orang yang bisa machine learning ini cari banget sih. Gajinya yang saya tahu kalau lulus benar lulus ya udah sarjana punya kemampuan seperti ini bangsa 10-15 juta sih masih rada gampang dapatnya. Kalau yang udah jago-jago gajinya di atas saya rata-rata mereka bisa sampai 60 juta sebulan gajinya doang. Gitu kira-kira. Oke. Oke, saya masih ada waktu sekitar 10 menit. Saya akan bahas buat minggu depan ya. Minggu depan masih kuliah kan ya? Oke. Minggu depan kita akan kuliah, kita akan bahas ini ya minggu depan. Saya akan bahas sedikit tentang basic data security, kemudian kita akan masuk ke VPN, Virtual Private Network, dan kita akan bikin jaringan Open VPN ini pakai Ubuntu sama pakai MikroTik. Kita cobain bikin jaringan VPN pakai Ubuntu sama MikroTik. VPN ini penting banget. Ini udah jadi jaringan yang teknologi yang sangat fatal, strategis banget. Dan ini menjadi teknologi yang dipakai di sini nih. SD1. Ini saya belum ajarin di kuliah jaringan sih. Ini masih baru banget SD1. Relatif baru, masih belum banyak yang tahu orang-orang, tapi udah mulai banyak dipakai sih di bank segala macam. Belakangnya adalah VPN dan enak banget buat konfigurasi segala macam SD1 ini. Oke, jadi ini salah satu kunci teknologi yang bakal banyak dipakai. Kalau kita di jaringan kita udah kenal yang namanya cloud. Di jaringan ada cloud computing itu buat server. Untuk jaringannya kita kenal yang namanya SD1. Oke. SD1 adalah software defined one. Dan ini belakangnya adalah VPN tadi. Itu ceritanya. Oke. Nggak ada pertanyaan, aman? Yang di Zoom aman? Oke, aman. Tolong dikerjain UTS sama UAS-nya, mudah-mudahan bisa beres semuanya. Kalau ada apa-apa silakan tanya di email atau di Twitter dan sebagainya. Oke. Terima kasih banyak. Kita tutup dulu sampai sekian. Mudah-mudahan kita bisa lulus semua. Oke. Soalnya ini yang di cyber security masih belum ada yang lulus nih. Parah. Padahal cyber security sama jaringan isinya sama, soalnya sama aja tuh sebenarnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.